Alhamdulillahilladzi wafaqqana lil a'mali wal jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatu al khairil bariyah nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa dzurriyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menambah kualitas ketaatan seraya memperbanyak dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan, serta melimpahkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa bukanlah sekedar rangkaian kata puitis yang menghiasi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, namun sebuah pengakuan mendalam, pernyataan syukur dan penegasan iman bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukan semata hasil jerih payah manusia, bukan pula kebetulan sejarah, melainkan anugerah agung dari Allah Ta'ala. Di balik perjuangan para pahlawan, di balik strategi dan diplomasi, ada kekuatan yang terlihat yang mengatur segalanya, yakni kehendak Allah yang memuliakan bangsa ini dengan kebebasan dan kemerdekaan dari penjajah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Al-Imran ayat 126. Jamaah Jumat rahimakumullah, rahmat Allah berarti kasih sayang dan karunia-Nya yang meliputi segala sesuatu. Dalam konteks kemerdekaan, rahmat ini tampak pada banyak hal. Di antaranya, pertama, kekuatan persatuan hati di tengah perbedaan suku, bangsa dan adat yang memungkinkan rakyat Indonesia bersatu melawan penjajah, karena persatuan dan solidaritas adalah kunci kemenangan dan kemerdekaan. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surat Al-Imran ayat 103. Rasulullah SAW bersabda, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'adufihim kamathalil jasad idas taka minhu tada'alahu sairul jasadi bisahari wal humya. Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, saling menyayangi dan saling mengasihi adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh turut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua,
Dihadirkannya para pejuang tangguh yang berani mengorbankan nyawa demi bangsa tanpa mengharap balasan duniawi. Kemudian yang ketiga, kesempatan emas yang terbuka pada momen-momen bersejarah sehingga kemerdekaan dapat diproklamasikan pada saat yang tepat di hari Jumat di bulan Ramadan. Seandainya bukan karena rahmat Allah, mungkin kita akan terus bercerai-berai, terjebak dalam konflik internal, atau tetap terikat dalam belenggu penjajahan. Kemudian kemerdekaan adalah nikmat sekaligus amanah. Nikmat karena kita terbebas dari kekangan kekuasaan asing yang menghalangi rakyat untuk mengatur kehidupannya sesuai dengan cita-cita. Amanah karena kebebasan ini harus digunakan untuk membangun negeri sesuai nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Kemerdekaan akan lestari dan membawa keberkahan jika kita mensyukurinya, bukan hanya dengan ucapan tetapi dengan pengelolaan yang baik, kebijakan yang adil, dan perilaku rakyat yang bermoral. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebagai mayoritas penduduk Indonesia, umat Islam memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi teladan dalam mengisi kemerdekaan. Hal ini dapat diwujudkan melalui beberapa hal, diantaranya yang pertama, menjaga persatuan sesuai prinsip ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Yang kedua, memajukan pendidikan yang membentuk generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang ekonomi, kesehatan, teknologi, kebudayaan tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat. Yang keempat, menegakkan keadilan dan memberantas segala bentuk penindasan baik dalam skala kecil maupun besar. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kemerdekaan bisa hilang bukan hanya karena serangan dari luar, tetapi juga dari dalam, seperti korupsi yang merusak sendi-sendi keadilan, perpecahan akibat ego kelompok dan kepentingan pribadi, kemerosotan moral yang membuat bangsa kehilangan jati diri, ketergantungan pada pihak asing yang membuat keputusan bangsa tidak lagi independen. Sejarah telah membuktikan bahwa suatu bangsa kita bisa jatuh bukan karena kekuatan musuh, tetapi karena kelemahan kita sendiri. Menjaga kemerdekaan berarti menjaga akhlak, persatuan, dan kedaulatan. Selanjutnya, syukur yang benar atas nikmat kemerdekaan mencakup 3 hal. Yang pertama, syukur dengan hati, menyadari bahwa semua ini berasal dari Allah semata. Yang kedua, syukur dengan lisan, memuji Allah, mendoakan para pejuang, dan menyeru kepada kebaikan. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan, menggunakan kemerdekaan untuk menegakkan agama, menebar manfaat, dan menghindari perbuatan yang merugikan bangsa. Kalimat berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa seharusnya tidak hanya dibaca dalam teks konstitusi, tetapi dihayati dalam sanubari setiap warga negara. Setiap langkah kita dalam berbangsa dan bernegara harus diawali dengan kesadaran bahwa tanpa rahmat Allah kita bukanlah siapa-siapa. Mari kita rawat kemerdekaan ini dengan iman, ilmu, dan amal agar Allah senantiasa menambah rahmat-Nya dan melindungi bangsa ini dari segala ancaman. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, demikian khutbah pertama ini.
masih banyak hal tentang berkat rahmat Allah kaitannya dengan kemerdekaan. Jangan lupa doakan kebaikan untuk saudara-saudara kita di Palestina dan kebaikan untuk pemimpin kita. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan merahmati setiap kita dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillah mala ihsani wa syukru lahu wala taufiqih mamtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'dhima lisanih wa asyhadu anna nabiyya Muhammad abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal yandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fir lana wa liwalidina wa ahlina wa likulli man lahu haqqun alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.